persiapan alat apa saja yang disiapkan untuk fisioterapi dada. Yang pertama adalah stetoskop. Yang kedua bengkok. Tahu ya bengkok ya? Tisu, gelas berisi air hangat, bantal secukupnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Bantalnya nggak ada ya? Nanti disiapkan bantal secukupnya, jumlahnya maksudnya. Handuk kecil, cucing atau kom kecil. Ini sebetulnya harusnya kom kecil itu ya. Ini enggak ada. Tahu ya kom kecil ya? Ini kom kecil itu atau cucing berisi kapas alkohol. Ini biasanya nempel ke pasien. Pasiennya biasanya menggunakan masker kedua ya. Oke. Kedua masker. Oke, itu alat-alat yang diperlukan. Jadi yang pertama adalah persiapan alat. Yang kedua, persiapan pasien. Persiapan pasien isinya apa saja? Yang pertama adalah identifikasi pasien. Yang kedua, perkenalan dan penjelasan tindakan. Perkenalan dan penjelasan tindakan. Yang ketiga, inform consent. Oke. Bagaimana cara melakukan persiapan pasien? Ini nanti persiapan pasien ya. Seperti ini. Selamat siang. Ya. Ini kalau ada laki-lakinya, lakinya dipakai pasien. Selamat siang. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Anita. Mbak Anita usianya berapa? 19 tahun. Rumahnya mana? Sidoarjo. Itu adalah identifikasi ya. Menanyakan minimal 2 data, nama, usia atau nama alamat gitu ya. Kalau sudah identifikasi, habis itu perkenalan. Mbak Anita, saya perawat Solihin yang bertugas di ruangan ini, mau melakukan atau membantu mengeluarkan dahaknya Mbak Anita yang susah. Batu-batu ini asal dikeluarkan, ini pun mengeluarkan dahak. Jangan ngomong sekutum. Ke pasien itu ngomongnya dahak. Kalau kita ngomongnya sekutum atau dahak, ya, jadi harus dibedakan. Oke, apakah bersedia? Kalau bersedia kita berikan info Kosong. sebagai si bersedia. Kalau sudah bersedia, Mbak Anita, ini nanti saya akan melakukan tindakan menepuk-nepuk bagian punggung Mbak Anita yang menumpuk stres. Ini nanti kita tepuk-tepuk. Tujuannya biar dahaknya bisa, yang nempel itu bisa keluar. Dan nanti dilatih untuk latihan batuk efektif. Waktunya mungkin 15 sampai 20 menit. Jadi nanti mohon kerjasamanya ya Mbak. Seperti itu. Itu adalah persiapan pasien ya. Kalau Mbak Anitanya itu memakai ini, ditanyakan, Mbak Anita pakai masker, apakah bisa dilepas? Kalau tidak bisa karena sesak, maka boleh masih dipakai. Mbak Anita bisa duduk, jadi saat itu diminta untuk duduk. Ini juga termasuk persiapan pasien. Duduk, ya, duduk seperti ini.
Kalau mampu berarti duduk. Kalau tidak mampu maka setengah Duduk. semi voller ya. Nah, ini jadi kalau boleh, kalau mampu untuk dilepas maka dilepas. Ya. Kalau nggak mampu, ya. Oke. Setelah itu persiapan pasien selesai. Persiapan lingkungan. Apa yang disiapkan persiapan lingkungan? Yang pertama adalah kita tutup capsule atau tirai. Ya, kita tutup tirainya. Pencahayaan cukup, itu adalah lingkungan. Oke, sudah persiapan lingkungan selesai. Setelah itu pelaksanaan yang keempat. Pelaksanaan, kita dekatkan alat. Setelah itu kita cuci tangan 6 Angkat. terus terus pakai Handscoon. Ya, setelah itu, setelah pakai handscoon, yang pertama tadi adalah postural drainase. Ya, sebelum kita melakukan postural drainase, kita pemeriksaan fisik. Kalau kurang nanti bisa ditambah-tambahin. Postural drainase itu adalah memposisikan letak seputum. Ya, postural drainase itu adalah memposisikan letak seputum. Nah, makanya untuk memposisikan letaknya kan kita harus periksa dulu. Nah, periksa dulu dengan auskultasi. Ini dengan stetoskop. Oke. Meriksanya adalah, ini cara meriksanya adalah nanti kalau praktek boleh, kalau prakteknya itu pasien laki-laki, pasiennya perempuan yang praktek perempuan boleh, perawatnya perempuan namanya laki-laki boleh. Yang nggak boleh perawatnya laki-laki, pasiennya perempuan, ya itu yang nggak boleh. Oke, setelah itu kita periksa. Mungkin kalau laki-laki ini diperiksa, karena yang perempuan harus yang perempuan. Kita periksa. Yang diperiksa adalah dada, ya, depan, belakang, samping-samping. Ya. Caranya adalah dengan memeriksa mulai dari patung. Ini namanya ICS ya. Jadi diperiksa, dipakai, terus dengarkan. Ya. Kita dengarkan suara parunya. Satu, biasanya disuruh napas dalam, tarik napas, enggak, napas, keluarkan. Saat dikeluarkan kita dengarkan. Terus sampai di semua iga, semua interkostal, ya. Nah, kalau sudah, terus yang di bagian punggung. Juga sama, kanan kiri, ya. Setelah punggung, terus sebelah kanan pada ICS atau interkostalnya sebelah sini bisa. Terus sebelah kiri sama juga diperiksa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya sekret yang menumpuk di situ. Nah, suara normalnya seperti apa? Suara normal untuk paru adalah vesikuler. Jadi kalau normal itu vesikuler. Vesikuler seperti apa? Nggak ada suara apa-apa. Artinya kayak ada semacam suara angin tapi bersih gitu aja. Itu kalau vesikuler. Kalau ada dahak, kalau ada sekret, itu nanti berarti ada suara tambahan. Apa? Bisa ronki namanya, bisa roles atau wheezing. Nah, itu namanya suara tambahan. Ya, jadi nanti karena kalian mungkin belum sampai ke sana ya, yang penting sudah tahu, oh di situ ada penumpukan sekret, itu aja, bikin ronki gitu ya. Oke, itu adalah auskultasi itu untuk mengetahui itu gimana. Kalau sudah ketemu, maka diposisikan tadi postural drainase, memposisikan letak seputum. Prinsipnya postural drainase itu adalah sesuai dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bagaimana? Yang atas tak jatuh ke bawah. Jadi ada apa? Ada sesuatu jatuh pasti dari atas ke bawah kan? Itu prinsip gravitasi. Nah, sekarang kita sudah tahu tempatnya.
bisa di depan, bisa di belakang, bisa di kanan, bisa di kiri. Kalau tempatnya di belakang, bagian belakang ini, maka harus kita posisikan bagaimana? Posisikan seperti ini. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah tadi gravitasi. Yang di sini ditaruh di atas, biar jatuh. Itu namanya postural drainase. Kalau di sini di depan, maka diminta untuk semi polar, tentang seperti ini. Ya. Kalau di sebelah kanan, maka miring ke kiri, biar jatuh. Kalau kiri, maka miring ke kanan. Ya, itu adalah prinsip dari postural drainase. Sekarang kalau sudah umpamanya yang bagian belakang, bagian namanya posterior belakang. Nah, tadi diposisikan seperti ini, jadi pasien diminta duduk tadi, terus di depan dada diberikan bantal, terus diminta untuk seperti ini. Posisi seperti ini itu namanya postural drainase. Sesuai letaknya nanti, umpamanya seperti ini juga postural drainase, nanti sesuai. Ini kan mudahnya umpamanya di belakang, maka dibuat seperti ini. Ya, paham saya ini postural drainase? Berapa waktunya? 5 sampai 10 menit. Jadi diposisikan itu 5 sampai 10 menit. Ya. Oke, pasien diminta untuk posisi postural drainase. Setelah itu postural drainase, selanjutnya adalah kita lakukan perkusi. Ya, perkusi itu menepuk-nepuk. Ini perkusi itu menepuk-nepuk. Bagaimana tangannya? Tangannya seperti ini ya. Ya. Jadi tidak boleh tangannya seperti ini kalau nepuk. Jadi tangannya nanti nepuknya, nah ini ya. Atau seperti ini. Ya. Seberapa tekanannya? Ya kayak inilah. Ya, dia jangan terlalu apa. Makanya kalau seperti ini, kalau pada pasien lansia kemungkinan bisa patah. Tapi juga tidak boleh. Ini kan nyamuk ini. Jadi cukup seperti ini. Ya. Ini namanya perkusi. Bisa tangan satu, bisa keduanya, tergantung dari nanti seberapa ini luas letak putumnya atau skretnya, gitu ya. Oke, ditepuk bisa seperti ini kalau dua, atau ya. Berapa menit? 3 sampai 5 menit diperkusi. 3 sampai 5 menit. Atau menyesuaikan pasien. Kalau pasiennya sudah lelah ya jangan dipaksa. Ya. Oke, setelah perkusi lanjut adalah selanjutnya vibrasi. Vibrasi itu adalah menggetarkan. Vibrasi itu menggetarkan. Bagaimana caranya untuk vibrasi? Jadi ini ya, dari atas ke bawah. Jadi kalau di sini dari atas ke bawah digetarkan. Jadi digetarkan. Ya, getarkan. Beda dengan yang tadi di Tepuk-tepuk. ya. Oke. Sudah di perkusi vibrasi ya. Setelah divibrasi berapa menit waktunya? 3 sampai 5 menit ya. Sampai 5. Sudah. Nah, kalau sudah dilakukan vibrasi, selanjutnya pasien diminta untuk istirahat. Nah, sudah capek 20 menit, 15 menit itu sudah capek dilakukan fisioterapi, disuruh istirahat. Setelah itu kita minta untuk minum air hangat. Minum air hangat. Selain untuk mengencerkan ini ya, mengencerkan
dahak juga untuk biar pasiennya tidak haus ya. Oke, kalau sudah diminum, selanjutnya kita latih untuk pasien Batuk efektif. kita latih untuk Batuk batuk efektif. efektif. Ya, batuk efektif. Ini kita siapkan bengkok dan tisunya. Nah, sekarang kita latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif itu nanti dimulai dengan tarik nafas dalam. Jadi nanti diajarkan ya, diajarkan pakainya seperti ini. Mbak Nita, ayo kita sudah dilakukan fisioterapi, sekarang kita latihan untuk batuk efektif ya. Diikuti saya. Jadi ini kita latihan nafas dalam dulu ya. Nafas dalam dulu. Ini caranya seperti ini. Tarik nafas dalam, tahan, keluarkan perlahan dari mulut pelan-pelan. Itu satu kali nafas dalam. Selanjutnya tarik nafas lagi, tahan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, itu adalah teknik untuk nafas dalam. Sekarang dicoba, saya pandu dan minta untuk belajar tarik nafas. Oke. Baru breathing ya Mbak, breathing. Sekarang yang sesungguhnya, jadi nanti tahap nafas dalam sampai 3 kali ya. Untuk yang ketiga kali, saat mengeluarkan udara dari mulut diganti dengan batuk efektif. Contoh ini yang ketiga ya. Contoh yang ketiga, ini sudah dipakai, sudah dipegang untuk ininya, bengkoknya. Tarik nafas dalam, tahan, batukkan. Itu yang ketiga ya. Oke, silakan diambil, dipegang bengkoknya ya. Nanti ini tisunya nanti dibersihkan ya. Baik. Ini nanti yang ketiga. Yuk, tarik nafas dalam, tahan, keluarkan dari mulut perlahan. Oke, sekali lagi, tarik nafas dalam, tahan, keluarkan dari mulut pelan. Oke, bengkoknya disiapkan. Tarik nafas dalam, tahan, batukkan. Ini di paham ya? Ya, itu nanti teknik batuk efektif itu seperti itu. Diajari, jadi diajari dulu pasiennya ya. Oke. Kalau sudah, terus dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, setelah itu perkusi dan vibrasi itu bisa dilakukan diulang 2 kali boleh. Jadi setelah batuk efektif mungkin dilakukan lagi boleh, atau sebelum minum tadi diulang boleh ya, tapi sesuai dengan kemampuan pasien ya. Setelah selesai, setelah itu kita rapikan alatnya. Kita rapikan alatnya, apa tadi yang menempel? Handuk kecil. Nah, handuknya tadi ditaruh di tempat posisi tadi ya, handuknya taruh di situ. Terus kalau sudah posisinya, setelah itu kita evaluasi dulu ya. Kita evaluasi. Evaluasinya bagaimana? Kita auskultasi lagi. Tadi umpamanya di di bagian belakang, maka kita auskultasi lagi pada area penumpukan sekret tadi. Harapannya yang tadi ada ronki sudah hilang ronkinya, sudah menjadi vesikuler. Harapannya seperti itu ya. Jadi maka di auskultasinya minimal 2 kali, atau sebelum batuk efektif boleh jadi 3 kali dengan evaluasi ya. Oke, kalau sudah ternyata sudah sudah hilang atau sudah berkurang ronkinya, evaluasi yang kedua selain itu adalah kita lihat respon pasien. Pasien tadi apakah masih batuk-batuk, masih susah untuk mengeluarkan sekret atau tidak, itu evaluasi yang kedua. Terus kita lihat juga putumnya atau sekretnya, kita lihat apa yang dilihat, jumlahnya, warnanya,
baunya, ya. Dan normalnya dahak putih, warna putih. Kalau kita apa namanya batuk di siang hari ini biasanya atau pagi hari itu ya, itu dahaknya warna putih. Kalau kuning berarti infeksi. Jadi kalau kuning saat kita batuk kok dia kuning, ini berarti ada yang salah di dalam, sudah ada infeksi. Apalagi warnanya hijau. Hijau itu berarti lebih infeksinya lebih banyak. Kalau ada darah, nah, berarti kemungkinan ada luka. Di paru-parunya ada luka. Ya, jadi itu beberapa evaluasi yang harus dituliskan. Dan juga ada bau. Bau apa enggak? Ini. Ya. Sudah dievaluasi selesai. Setelah itu kita terminasi ke pasien. Terminasi itu mengakhiri. Ya, diakhiri terminasi. Oke, kalau sudah kita terminasi, Mbak Anita, ini sudah selesai fisioterapi dadanya. Batuknya sudah berkurang ya Mbak, sudah lagi. Terus seumpamanya tadi pasiennya itu menggunakan ini dilepas, nah, mau memasang lagi itu kita bersihkan dengan kapas alkohol. Jadi dibersihkan di bagian dalam ini, kita bersihkan kapas alkoholnya, terus kita pasang kembali. Ya, kalau masih terpasang, berarti kita ambil sebentar, terus kita bersihkan. Ya, kalau sudah terminasi sudah tadi. Terus kita pamitan. Jadi pamitan kan nanti kalau ada apa-apa lagi bisa menghubungi petugas. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya Mbak Anita, semoga lekas. Kalau sudah kita rapikan alat-alatnya, terus kita bawa ke station, terus kita Cuci tangan. buka handscoon, cuci tangan. Ya, setelah itu kita dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Yang didokumentasikan adalah tadi respon pasien dan hasil dari batuknya itu tadi. Ya, responnya seperti apa dan ya termasuk tanda fisik objektif tadi itu sudah apa namanya röntgennya sudah tidak itu ya. Yang terakhir dokumentasi selesai. Ada yang ditanyakan sampai di sini?